Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Iman Hilmansyah dari Klinik Sunat 123. Di kesempatan hari ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang metode sunat dengan menggunakan stapler. Stapler ini alat sunat yang paling baru ya, diperkenalkan di Indonesia pada tahun sekitar 2017. Sehingga sampai saat ini, penggunaan stapler di Indonesia itu sudah mencapai 5 tahunan. Seperti yang sering saya katakan sebelumnya bahwa metode stapler ini memang metode yang paling baru, yang paling simple ya untuk penggunaannya karena dia menggunakan stapler itu ya, dari besi untuk merapatkan tepi lukanya. Stapler ini tadi ya ada kelebihan dan kekurangannya, tidak ada alat yang sempurna. Nah, kelebihannya penggunaan stapler ini tadi penggunaannya sangat simple karena alat ini seperti ini ya, ayah bunda, bentuknya seperti ini. Sebenarnya sebenarnya banyak bentuknya ya. Kalau kita yang menggunakan yang saya bawa ini adalah namanya stapler GSR. Karena ada lagi namanya ada gun stapler, bentuknya kayak pistol. Ada lagi yang rips ya, itu biasanya bodinya dari plastik. Kalau GSR ini terbuat dari besi, agak lebih kuatnya dibandingkan dengan stapler jenis lainnya. Jadi stapler ini ada dua bagian utama. Ini main bodinya ya, badan utamanya, yang ini adalah concave sheet yang akan melindungi kepala penis pada saat dipotong. Jadi kalau urutan penggunaan stapler ini hampir sama dengan metode-metode lain. Jadi pertama, pasien disiapkan, dibersihkan area penisnya dengan menggunakan antiseptik. Selanjutnya diberikan anestesi ya, bisa dengan FNI, injection, atau langsung dengan suntikan juga bisa. Ditunggu, dilakukan pengetesan sampai si pasien itu merasa betul-betul baal ya di area operasi yang akan kita lakukan. Selanjutnya dibersihkan area penisnya atau galian penisnya dari smegma atau kotoran-kotoran yang timbul akibat sisa air seni yang terperangkap di belakang prepucium atau kulupnya. Setelah itu dilakukan pengukuran ya, ukuran berapa stapler yang dipakai. Nah, kalau sudah dapat ukuran staplernya, nanti staplernya dimasukkan ke kepala penisnya, ya. Nanti kulitnya itu adanya di luar. Setelah itu kita ikat nih si kulitnya itu di luar sini. Selanjutnya si main body itu tinggal dipasang seperti ini, ya. Dipasang ini, tinggal kita nanti dikunci ini ya. Setelah kunci terakhir ini bisa kunci, nanti kita tinggal kokang, ceklek gitu. Nah, itu di sini ada pisau yang turun. Jadi sekaligus terpotong, terpasang juga staplernya ini. Jadi itu sangat mudah sekali. Nah, cuma tetap ya ada kekurangannya dari stapler ini. Kenapa sih yang menjadi kekurangannya? Pertama, stapler ini tidak bisa digunakan pada anak-anak atau pasien-pasien yang tidak kooperatif ya. Karena kalau saat kita misalnya lagi memotong ininya, anaknya goyang-goyang, itu biasanya bisa timbul stapler yang terpasang tetap bisa bikin robek. Si kulitnya tidak terjepit sempurna. Yang kedua, pada kulit-kulit penis yang sangat tebal, ya, ini tidak bisa dilakukan dengan stapler. Kenapa? Stapler yang sangat kecil banget, bukan stapler kayak kita punya buat jepit buku ya. Ini sangat kecil sekali, sangat tipis. Jadi kalau kulitnya tebal, kita staplernya dimasukin itu tidak bisa jepit gini. Kalau stapler kan jepit gini, ini nggak jepit cuma gini. Jadi resiko terjadinya pendarahan, ya. Selanjutnya, stapler ini tidak bisa dilakukan pada orang-orang gemuk juga. Kenapa tidak bisa dilakukan gemuk? Biasanya stapler ini kita kan ketika saat memotong menggunakan stapler ini, ketika kayak gini, kita nggak bisa pilih-pilih, oh ini pembuluh darah harus kita staples gitu, nggak bisa. Jadi ketika ceklek gitu udah otomatis terpotong dan staplernya terpasang. Jadi kita nggak bisa pilih-pilih pembuluh darahnya, bisa jadi ini ada pembuluh darah, staplernya di sini, sama pembuluh darah di tengah-tengah. Jadi walaupun kepotong tidak terjepit sama staplernya. Jadi stapler itu wajib diperban. Jadi resikonya kalau anak gemuk, biasanya walaupun kita perban, seringkali perban itu lepas. Jadi resiko terjadi perdarahan. Jadi pada anak gemuk ya, kulitnya tebal dan anaknya tidak atau pasien yang tidak kooperatif itu tidak bisa dilakukan dengan menggunakan stapler ini karena resiko terjadi perdarahan. Tapi kelebihannya ya, stapler ini sangat simple, sangat cepat. Tapi kalau dewasa kalau kita menggunakan teknik lain, misalnya menggunakan yang kita sering pakai adalah metode electric cutter, itu kan dipotong, harus kita jahit satu-satu, itu penggunaannya lama. Penggunaan stapler ini paling 10 menit selesai. Tapi kalau menggunakan metode yang electric cutter mungkin bisa setengah jaman untuk satu pasien juga. Seperti itu. Dan keduanya, stapler ini karena semacam ada cetakan, jadi biasanya sedikit hasil akhirnya lebih rapi ya, lebih rata. Kecuali memang ada pasien-pasien yang suka minta tuh, dok, saya minta sunatnya yang ditaruh rata ya.
ada dikit kembang-kembang gitu, ada juga sih pasien gitu. Nah itu mungkin pakai stapler nggak bisa tuh, karena kalau pasien minta agar dibikin kayak gelombang-gelombang itu nggak bisa pakai stapler, mungkin bisa pakai ketik jahitan seperti itu. Dan untuk masalah penyembuhan ya, stapler dengan metode lain sama aja sebenarnya. Jadi tidak ini stapler karena alatnya paling baru, sembuhnya paling cepat enggak ya, sebenarnya sama aja. Jadi kalau masalah penyembuhan itu tergantung dari pertama ukuran penisnya, ketebalan kulitnya, tingkat ereksinya, cara perawatan lukanya, terus asupan gizinya. Jadi sangat banyak yang berpengaruh itu ya. Jadi bukan metode cuma tadi kelebihan step itu pengejalan paling cepat, kerapiannya lebih bagus mungkin dibanding dengan yang lain ya. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan sedikit informasi ini memberikan gambaran ya tentang apa sih metode stepper ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.